Mari kita datang pada Tuhan, kita mau sembah Tuhan. Kita mau katakan Tuhan Yesus baik dalam hidup kita. Kami bersyukur, kami bersyukur, dalam hidup kami, Yesus. Kau Allah yang setia, Kau Allah yang mulia, terpujilah Engkau Tuhan, Yesus. Cinta pada Tuhan, kita mau rindu hadirat Tuhan dalam hidup kita. Amin Tuhan. Kita mau nyanyikan Hosana. Pujilah aku Tuhan, cobalah selidiki batinku dan hatiku, mataku tertuju padamu. Kita mau katakan aku cinta padamu Tuhan. Kami mau rindu padamu Bapa. Aku rindu hadirat-Mu Tuhan. Aku ingin selalu dekat padamu, menikmati kehadiran-Mu. Kita mau nyanyikan, ku nyanyi Hosana. Lagi menyembah Tuhan. Pujilah aku Tuhan, cobalah aku Tuhan, selidiki batinku dan hatiku, mataku tertuju padamu. Aku cinta padamu, aku cinta padamu Tuhan. Yes, benar Bapa. Aku rindu hadirat-Mu. Kami rindu hadirat Tuhan dalam kehidupan kita. Aku ingin selalu dekat padamu, menikmati kehadiran. Sama-sama kita nyatakan, nyanyi Hosana. Bagi Rajaku yang duduk di taman, aku muliakan dan berasuhan. Nyanyi Hosana.
kehidupan kami. Engkau yang begitu baik, sangat baik. Engkau yang begitu setia, sangat setia dalam hidup kami, Bapa. Tidak akan pernah Kau biarkan kami berjalan sendiri, Bapa. Sebab kami percaya selalu ada tangan Tuhan yang mampu menolong kami, Tuhan. Terima kasih, Bapa.
Ajar Tuhan untuk kami selalu berharap, percaya hanya pada satu nama, yaitu Tuhan Yesus Kristus saja. Tiada yang lain Bapa. Terima kasih Tuhan, kami serahkan seluruh hidup kami hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Kita berikan kemuliaan bagi nama Tuhan. Kita mau bersorak bagi nama Tuhan. Kita nyatakan berkuasa di bumi, di surga. Kita menyatakan berkuasa di bumi, di surga, bertahta dalam kemuliaan. Biarlah Tuhan Allah kita namanya, pembebasan Tuhan betapa hebat, betapa kuat dasar Allah kita. Yes, Dia berjaya atas semua perbuatannya. Betapa hebat, betapa kuat dasar Allah kita. Dia ternama Yesus segala raja, Allah kita. Sebab Tuhan Yesuslah Allah kita. Kita menyatakan berkuasa di bumi, di surga, bertanda dalam kemuliaan. Biarlah Tuhan kita namanya. Yes, betapa hebat, betapa kuat. Dia berjaya atas semua perbuatannya. Kita mengatakan betapa hebat, betapa kuat dasar kita. Dia bernama Yesus segala raja, Allah kita. Biar musik puji nama Tuhan. Kita percaya Tuhan yang dahsyat dalam hidup kita. Kita mengatakan betapa kuat dahsyatnya Allah kita. Yes, Dia berjaya atas semua perbuatannya. Betapa hebat, betapa kuat dahsyatnya Allah. Dia bersama Yesus segala raja, Allah kita. Tuhan Allah, Allah kita. Tuhan Allah kita. Yes, kita siap memuji nama Tuhan lebih lagi. Kita naikkan pujian tak terbayangkan. Woo! Kita mau bertepuk tangan bagi nama Tuhan. Kita katakan tak terbayang kebesaran-Mu dan
rimaskan seluruh hidupku dalam genggaman-Mu. Kita mau nyatakan, aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi. Imanku bersepakat, percaya kuasa-Nya. Ku terima sekarang kemenangan darimu. Kita percaya kemenangan kita berasal dari Tuhan. Hidup karena percaya Kau yang berjanji setia, pengharapanku, amin Bapa, selalu ada di dalam-Mu. Yes, ku tidak akan menyerah, meski dalam kesesakan. Kita mulakan dengan iman kita. Aku dan sanggup menggenapi. Bersepakat, percaya kuasa-Nya. Ku terima kemenangan darimu. Kita naikkan pujian. Punya Tuhan yang besar, yang tak berganti dan sanggup menggenapi. Imanku bersepakat, percaya kuasa-Nya. Ku terima kemenangan darimu. Aku punya Tuhan yang besar, yang tak berganti dan sanggup menggenapi. Imanku bersepakat, percaya kuasa-Nya. Ku terima kemenangan darimu. Kasih tepuk tangan yang meriah buat Tuhan. Haleluya. Inilah satu pernyataan iman kami di hadapan-Mu Tuhan. Kami percaya kami punya Tuhan yang besar. Kami punya Tuhan yang ajaib, yang selalu menyertai perjalanan kehidupan kami. Bahkan sekalipun kami ada dalam lembah-lembah kekelaman, Tuhan tetap setia. Tangan-Mu yang perkasa yang selalu menyertai dan memberkati kami. Layaklah Tuhan Engkau menerima segala pujian, pengagungan, hormat, pujian dan penyembahan kami. Dan saat ini
Kami mau memilih yang terbaik untuk kami belajar akan firman-Mu. Mari Roh Kudus urapi dan kuasai hamba-Mu. Jadikan hamba-Mu sebagai alat-Mu yang efektif di tangan-Mu. Biar setiap perkataan pernyataan firman yang keluar dari mulut hamba-Mu adalah pernyataan yang datang dari Roh Kudus saja. Dan Tuhan urapi dan jamah setiap hati umat-Mu yang mendengarkan firman-Mu saat ini. Biarlah Roh-Mu yang bekerja dan berkarya dalam setiap umat-Mu Tuhan. Dan kami percaya Tuhan memberkati kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami siap untuk firman Tuhan. Haleluya. Semua kita yang percaya bersama-sama katakan amin. Puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara boleh silakan duduk. Katakan shalom. Saya percaya kasih setia Tuhan tidak pernah berkesudahan dalam kehidupan kita. Puji Tuhan. Mari saudaraku, hari ini kita akan belajar kembali satu perikop yang Tuhan sudah nyatakan dalam kehidupan saya. Mari kita akan buka Alkitab kita di dalam kitab Injil Yohanes. Seharusnya Yohanes pasal 11. Seharusnya kita membaca dari ayat yang pertama sampai ayat yang ke-44. Yohanes 11. Namun saudaraku, untuk mempersingkat waktu kita akan baca dari ayat yang pertama sampai ayat yang ke-6 saja, ya. Sekali lagi saudaraku, Injil Yohanes pasal yang ke-11. Seharusnya kita membaca secara keseluruhan dari ayat yang pertama sampai ayat yang ke-44. Tetapi kita pagi hari ini baca sampai ayat 6 saja. Baik, dengan perikop Lazarus dibangkitkan. Ada seorang yang sedang sakit namanya Lazarus. Ia tinggal di Betania, kampung Maria dan adiknya Marta. Maria ialah perempuan yang pernah meminyaki kaki Yesus dengan minyak mur dan menyekanya dengan rambutnya. Dan Lazarus yang sakit itu adalah saudaranya. Kedua perempuan itu mengirim kabar kepada Yesus, "Tuhan, dia yang engkau kasihi sakit." Ketika Yesus mendengar kabar itu, ia berkata, penyakit itu tidak akan membawa kematian, tetapi akan menyatakan kemuliaan Allah. Sebab oleh penyakit itu, anak Allah akan dimuliakan. Yesus memang mengasihi Marta dan kakaknya dan Lazarus. Namun setelah didengarnya bahwa Lazarus sakit, ia sengaja tinggal 2 hari lagi di tempat di mana ia berada. Ya, sampai situ saja saudaraku. Saudaraku, ketika kita harus menunggu, itu adalah sebuah pekerjaan yang sangat melelahkan. Betul ya? Bahkan saudaraku, saya mau katakan, apalagi ketika kita harus bersabar, kita harus menanti sesuatu hal yang tidak pasti. Tentu saudaraku, inilah sebuah pekerjaan yang amat sangat menguras banyak energi dan sangat melelahkan. Contohnya saudaraku, bagaimana ketika ada pasangan laki-laki dan perempuan yang memadu kasih, namun saudaraku setelah sekian lama hubungan mereka tidak pernah menunjukkan ke sebuah keseriusan, sebuah komitmen untuk mereka menikah. Ini tentu akan menjadi sesuatu yang sangat menjenuhkan, ya. Akan menimbulkan sesuatu beban yang sangat berat karena menanti sesuatu yang tidak pasti. Apalagi saudaraku, kalau kita sudah dipanggil interview untuk bekerja, namun saudaraku kita harus menunggu dalam ketidakpastian apakah kita diterima atau ditolak atau kapan kita mulai bekerja. Penantian yang tidak pasti itu akan membuat kita menjadi jenuh, menguras banyak energi dan membuat kita sangat kelelahan. Saudaraku, ketidakpastian ini seringkali saudaraku membutuhkan kesabaran.
Sabar menanti dalam hal ketidakpastian membuat banyak orang, saudaraku, yang jadi tidak sabar. Tetapi bagaimana? Pertanyaannya, bagaimana dengan pengharapan kita akan janji Tuhan? Harus seberapa sabarkah kita menantinya? Saudaraku, tokoh-tokoh di dalam Alkitab menceritakan bagaimana mereka jatuh dan bangun di dalam melatih kesabaran mereka. Mereka menanti janji-janji Tuhan. Salah satunya, saudaraku, dikisahkan tentang seorang tokoh yang bernama Abraham. Akibat ketidaksabaran Abraham dalam menanti janji Tuhan untuk memberikannya keturunan. Dan ketidaksabaran ini, saudaraku, membuahkan, menghasilkan ketidaktaatan Abraham dengan mengambil Hagar menjadi istrinya. Dan apa akibatnya, saudaraku? Sesuatu yang sangat fatal bagi dunia. Saudaraku, tapi Allah ingin selalu bekerja di dalam kehidupan saudara dan saya, dalam kehidupan kita umatnya, untuk mendatangkan kemuliaan bagi dirinya. Oleh sebab itu Allah selalu bekerja, saudaraku, menurut waktunya, menurut rencananya, dan dia bekerja sesuai dengan kehendaknya. Apa yang terjadi dalam kehidupan Lazarus, saudaraku, ini menjadi satu bukti bahwa cara Allah bekerja, cara Allah berkarya seringkali, saudaraku, sulit untuk kita pahami. Namun kita mau belajar, saudaraku, untuk melatih hidup kita. Sabar untuk kita menanti kehendak Tuhan. Mengerti rencana Tuhan, jalan pikiran Tuhan. Karena Allah masih bekerja. Tema kebenaran firman Tuhan, saudaraku, pagi hari ini. Sabarlah, Tuhan masih bekerja. Oleh karena, saudaraku, hari ini kita coba akan pelajari apa yang bisa kita pelajari, apa yang bisa kita dapatkan melalui kisah Lazarus ini yang bangkit dari kematiannya. Saudaraku, saya menemukan ada 3 perkara yang hari ini kita coba akan gali dan kita akan pelajari, saudaraku, dari kisah ini. Yang pertama, saudaraku, mari kita akan lihat pada ayat yang ketiga dan keempat. Firman Tuhan berkata, dan Lazarus yang sakit itu adalah saudaranya. Kedua perempuan itu mengirim kabar kepada Yesus, Tuhan, dia yang engkau kasihi sakit. Ketika Yesus mendengar kabar itu, ia berkata, perhatikan, saudaraku, penyakit itu tidak akan membawa kematian, tetapi akan menyatakan kemuliaan Allah. Sebab oleh penyakit itu Anak manusia akan dimuliakan. Saudaraku, hal yang pertama yang saya jumpai dalam kebenaran firman Tuhan melalui kisah Lazarus dibangkitkan dari kematian ini, saudaraku, kita bisa mengerti dan memahami ternyata Tuhan melakukan mujizat. Tuhan bekerja, Tuhan berkarya untuk kemuliaan namanya. Saudara, ada banyak orang di dalam dunia ini, saudaraku, ketika menghadapi masalah, menghadapi tantangan, menghadapi pergumulan, inginnya, kehendaknya, Tuhan langsung bekerja, Tuhan langsung buat mujizat di dalam hidupnya. Membereskan segala sesuatu dan memulihkan semuanya. Namun, saudaraku, ternyata kebenarannya adalah Tuhan akan melakukan mujizat. Tuhan akan bergerak, Tuhan akan berkarya, Tuhan akan bekerja. Bukan berdasarkan keinginan kita, bukan berdasarkan kemauan kita, tapi Tuhan akan melakukan mujizat untuk kemuliaan Tuhan. Mungkin kalau kita mendengar pernyataan ini, saudaraku, sepertinya kita akan berpikir
kok sepertinya Tuhan itu egois ya. Hanya mau berkarya, hanya mau melakukan mujizat untuk kemuliaannya. Apakah demikian saudaraku? Bukan demikian saudaraku ya. Baik saudaraku, perhatikan baik-baik. Satu kisah yang menarik saya coba ambil dalam kitab Yohanes pasal yang kedua, di mana kisah ini menceritakan untuk pertama kalinya Tuhan Yesus melakukan mujizat, yaitu di dalam perjamuan pernikahan di Kana di Galilea. Ya, saudara boleh perhatikan Yohanes pasal 2 ayat yang ke-11. Saya akan bacakan Yohanes pasal 2 ayat yang ke-11. Hal itu dibuat Yesus di Kana yang di Galilea sebagai yang pertama dari tanda-tandanya, dan dengan itu ia telah menyatakan kemuliaannya, dan murid-muridnya percaya kepadanya. Saudaraku, kalau kita mempelajari bagaimana Tuhan Yesus melakukan mujizat untuk pertama kalinya, untuk kemuliaannya dinyatakan, supaya apa saudaraku? Supaya murid-muridnya menjadi percaya kepadanya. Saudara, pada mujizat pertama yang Yesus lakukan dalam perjamuan Kana, mengubah air menjadi anggur saudaraku, murid-murid Tuhan akhirnya menjadi percaya kepadanya. Tuhan melakukan mujizat untuk kemuliaannya. Maksudnya saudaraku, melalui mujizat yang Tuhan kerjakan, melalui mujizat yang Tuhan lakukan, akan membawa lebih banyak orang lagi, akan mengundang lebih banyak orang lagi untuk percaya kepadanya. Bahkan melalui mujizat yang Tuhan lakukan dalam kehidupan seseorang, itu ada banyak orang yang akan menaruh pengharapan, yang akan menaruh andalan hidupnya hanya kepada Tuhan Yesus. Ini maksudnya saudaraku ya. Tuhan melakukan mujizat untuk kemuliaan namanya. Saudara, mujizat adalah manifestasi kemuliaan Tuhan. Melalui mujizat menunjukkan bagaimana besarnya kuasa Tuhan yang tidak terbatas. Dan menunjukkan saudaraku, bagaimana keterbatasan kita, keterbatasan kekuatan kita sebagai manusia. Mujizat diberikan kepada kita saudaraku, bukan untuk membuat saudara dan saya menjadi anak manja. Mujizat Tuhan lakukan dalam hidup kita bukan membuat kita menjadi orang yang lemah. Tapi dengar baik-baik saudaraku, Tuhan mau melakukan mujizat, membuat kita, membuat banyak orang semakin menjadi percaya kepada Tuhan. Dan menggantungkan pengharapannya, andalannya, imannya semakin kuat dan semakin diperbesar di dalam Tuhan melalui karya mujizat yang Tuhan lakukan. Amin. Bisa dipahami saudaraku? Saudaraku, ada sesuatu cerita yang menarik dikisahkan dalam Injil Yohanes pasal yang ketiga. Dikisahkan ada seorang pegawai istana yang sedang susah hatinya. Kenapa saudaraku? Karena anaknya sedang sakit keras dan hampir mati. Pegawai istana ini saudaraku berusaha untuk minta kepada Yesus supaya Yesus datang ke rumahnya agar anaknya menjadi sembuh, supaya anaknya selamat, supaya tidak mati. Mungkin saudaraku, di dalam pikiran daripada pegawai istana ini, karena jabatannya, karena kedudukannya, karena dalam terjemahan yang lain saudara dikatakan bukan pegawai istana tetapi pejabat istana. Mungkin sempat terbersit dalam pikiran si pegawai istana ini saudaraku, si pejabat istana ini, bahwa
berdasarkan kedudukannya dia mengundang Yesus, maka Yesus akan segan kepadanya dan Yesus mau untuk datang ke rumahnya dan menyembuhkan anaknya. Tetapi ternyata saudaraku, yang terjadi sungguh di luar dugaan saudaraku. Tuhan Yesus bukan pergi ikut pegawai istana ini ke rumahnya, tetapi justru Tuhan Yesus memberikan sebuah sindiran. Ya, Tuhan Yesus memberikan sebuah celaan kepada pegawai istana ini. Coba kita lihat saudaraku ya. Injil Yohanes pasal yang ketiga ayat 48 sampai 50. Yohanes 3 ayat 48. Sorry, saya ada kekeliruan. Saudaraku menceritakan bagaimana ketika si pegawai istana ini saudaraku, dia minta kepada Tuhan Yesus dan Tuhan Yesus berkata, jika kamu tidak melihat tanda dan mujizat, kamu tidak percaya. Saudara, kata-kata ini merupakan sebuah sindiran. Dalam terjemahan yang lain saya pelajari saudaraku dengan perkataan begini. Kalau kamu gak lihat tanda, kalau kamu gak lihat mujizat, kamu sungguh-sungguh tidak akan pernah percaya. Oh, ini menyakitkan saudaraku. Dia penuh pengharapan, dia minta sama Tuhan Yesus supaya Tuhan datang ke rumahnya, tapi bukan apa yang dia harapkan terjadi. Justru malah Tuhan Yesus mencela dia, Tuhan Yesus menyindir dia. Tetapi saudaraku, hal yang menarik di dalam kisah ini saudaraku, diceritakan saudaraku, pegawai istana ini, pejabat istana ini saudaraku, dia tidak marah kepada Tuhan. Dia tidak menjadi kecewa dengan Yesus. Tetapi saudaraku, di dalam kerendahan hatinya, dia mau taat, melakukan dan mempercayai semua perkataan firman Tuhan. Yesus berkata kepada dia, pergilah, anakmu hidup. Saudara, ini satu pernyataan yang luar biasa saudaraku. Ketika dia tidak menerima seperti apa yang diharapkannya, tapi saudaraku, dia tetap menaruh kepercayaannya. Bahkan dalam segala kerendahan hatinya, dia mau taat melakukan seperti apa yang diperkatakan Tuhan. Apa hasilnya saudaraku? Sementara waktu dia berjalan kembali ke rumahnya, orang-orang dari rumahnya, para pembantu-pembantunya menghampiri dia di pinggir jalan dan berkata bahwa anaknya sudah hidup. Saudara, saya mau berkata bahwa Tuhan melakukan mujizat untuk kemuliaan namanya. Dan mujizat Tuhan itu saudaraku akan terjadi buat saudara, buat saya. Ketika kita mau memilih saudaraku, di dalam segala kerendahan hati kita, untuk taat, mempercayai, memperkataan firman Tuhan. Saya mau katakan saudaraku, dengar baik-baik. Semua perkataan firman Tuhan pasti akan digenapi dan tidak pernah Tuhan berdusta. Saya selalu menyatakan satu pernyataan tegas bahwa kita hidup, manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Karena itu saudaraku, kalau engkau mau mengalami mujizat, kalau engkau mau mengalami pertolongan Allah, karya Allah, pekerjaan Allah yang dahsyat dan besar dalam hidupmu, yuk jadilah kita pribadi dalam segala kerendahan hati kita untuk taat dan mempercayai firman Tuhan. Karena mujizat Tuhan akan terjadi untuk kemuliaannya. Membawa semakin banyak orang untuk menaruh pengharapannya sama Tuhan. Menaruh kepercayaannya hanya kepada Tuhan Yesus. Haleluya. Ini yang pertama saudaraku, yang kita bisa pelajari dari kisah ini.
Tuhan melakukan mujizat. Tuhan bekerja di dalam karyanya yang ajaib untuk kemuliaannya. Yang kedua, saudaraku, yuk coba kita lihat ayat yang ke-6 dan ke-7. Yohanes pasal yang ke-11. Ayat yang ke-6 dan ke-7, demikian firman Tuhan. Namun setelah didengarnya bahwa Lazarus sakit, ia sengaja tinggal 2 hari lagi di tempatnya di mana ia berada. Tetapi sesudah itu ia berkata kepada murid-muridnya, mari kita kembali lagi ke Yudea. Saudaraku, bagian yang kedua ini, saudaraku, mungkin sudah pernah saya sampaikan kepada jemaat di GBI Katariso. Tetapi hari ini coba kita kembali gali dan kita pelajari, saudaraku. Ada bagian yang penting, apa yang bisa kita pelajari dari kisah kebangkitan seorang yang bernama Lazarus. Yang kedua, saudaraku, Tuhan seakan-akan terlambat menolong. Namun sebenarnya ia sedang melatih kita. Tuhan sedang mengajar kita. Tuhan sedang mendidik kita untuk percaya. Saudaraku, kisah ini menceritakan ketika didengar oleh Yesus bahwa Lazarus yang dikasihinya itu sedang sakit keras dan hampir mati. Tapi kisah ini mencatat dengan tegas, saudaraku, Tuhan sengaja tinggal di tempatnya 2 hari lagi. Saudara, sampai pada akhirnya ketika Tuhan Yesus datang ke sana, pada ayat yang ke-21 saudara boleh baca. Ayat 21, apa yang dikatakan oleh Marta. Maka kata Marta kepada Yesus, Tuhan, sekiranya engkau ada di sini, saudaraku pasti tidak mati. Tuhan, seandainya, Tuhan, sekiranya engkau kemarin datang, pasti saudaraku nggak mati. Tapi sekarang mah sudah terlambat. Ada banyak orang, saudaraku, yang punya pemikiran sama seperti Marta, ya, bahwa Tuhan seakan-akan, Tuhan seolah-olah terlambat untuk menolong. Apakah demikian? Ternyata bukan, saudaraku. Perhatikan baik-baik ayat 14 dan 15. Perhatikan, saudaraku. Ayat 14 dan 15, apa kata firman Tuhan? Karena itu Yesus berkata dengan terus terang, Lazarus sudah mati. Ayat 15. Tetapi syukurlah aku tidak hadir pada waktu itu. Sebab demikian lebih baik bagimu, supaya kamu dapat belajar percaya. Marilah kita pergi sekarang kepadanya. Ternyata, saudaraku, ada sesuatu perkara yang Tuhan lakukan, yang Tuhan rencanakan. Kenapa seolah-olah Tuhan terlambat, seakan-akan Tuhan menunda untuk menolong ketika kita membutuhkan. Tuhan berkata, sebab demikian adalah lebih baik bagimu, supaya kamu dapat belajar percaya. Hal yang kedua, saudaraku, sekali lagi, apa yang bisa kita pelajari? Tuhan seakan-akan, Tuhan seolah-olah terlambat menolong kita. Namun sebenarnya, saudaraku, Dia sedang melatih kita, Dia sedang mendidik kita, Dia sedang melatih umatnya untuk belajar percaya. Sekali lagi, saudaraku, pengertian ini mungkin ada dalam pengertian kita. Seakan-akan Tuhan begitu terlambat. Seandainya Tuhan, engkau menolong aku kemarin, rasanya tidak akan terjadi seperti ini. Mungkin kita merasa seperti apa yang dirasa oleh Marta. Tapi sekali lagi, saudaraku, hari ini firman Tuhan mau ingatkan kita. Tuhan tidak pernah terlambat.
Tuhan mau untuk mendidik kita adalah lebih baik bagi kita. Tuhan belum menolong supaya kita belajar percaya. Apa buktinya kalau Tuhan tidak terlambat? Saudaraku, ternyata dalam kisah ini menceritakan sekalipun Lazarus sudah mati dan sudah dikuburkan 4 hari. Ternyata saudaraku, Tuhan tetap pegang kendali akan apa yang terjadi dalam kehidupan Lazarus. Pada akhirnya saudaraku, Lazarus yang sudah meninggal 4 hari itu dibangkitkan dari kematian. Saya mau berkata saudaraku, hari ini dengar baik-baik. Ya, apa yang menjadi bukti bahwa Tuhan tidak pernah terlambat? Ketahuilah bahwa Tuhan tetap pegang kendali atas hidup saudara, atas hidup saya. Dan tidak akan kita hancur, berantakan, jatuh, tergeletak sampai tidak bisa bangun. Tidak, saudaraku. Tuhan pada akhirnya akan berkarya melakukan mujizatnya dan karyanya ketika kita menjadi pribadi yang sungguh-sungguh percaya kepadanya. Amin. Saudaraku, Tuhan memiliki waktu tersendiri untuk menolong setiap kita. Kalau sampai hari ini saudaraku, Tuhan belum mengabulkan doa kita. Tuhan belum menggenapi janjinya dalam hidup kita. Bukan berarti saudaraku, Tuhan tidak mau menolong. Bukan berarti Tuhan tidak mau berkarya dalam hidup kita. Tetapi yang Tuhan mau saudaraku, supaya kita belajar untuk percaya. Saudaraku, kisah yang sama diceritakan saudaraku dalam Injil Markus pasal yang kelima. Dikisahkan tentang seorang yang bernama Yairus, kepala rumah peribadatan. Ya, bagaimana Yairus datang kepada Yesus dan tersungkur memohon dengan amat sangat karena anaknya sedang sakit keras dan hampir mati. Saudaraku, tentu dalam persepsi dan pikiran Yairus, Yesus akan segera, Yesus akan bergegas pergi menuju ke rumahnya. Tapi ternyata saudaraku, apa yang dia inginkan tidak seperti itu saudaraku. Di dalam perjalanannya, tiba-tiba Yesus malah lebih tertarik mengurusi seorang perempuan yang sudah 12 tahun pendarahan. Ya, dia menjamah ujung jubah Yesus dan seketika itu dia menjadi sembuh. Yesus malah lebih tertarik kepada perempuan ini dan memperhatikan perempuan ini. Ada terjadi percakapan yang begitu menyita waktu dalam perjalanan Yairus bersama dengan Tuhan Yesus ke rumahnya. Dan benar saja saudaraku, ketika belum Yesus selesai berbicara kepada perempuan yang sakit pendarahan ini saudaraku, tiba-tiba ada orang dari keluarga Yairus datang dan menjumpai Yairus dan Yesus dan berkata, "Anakmu sudah mati. Sudah, engkau tidak perlu menyusah-nyusahkan guru lagi." Rasanya saudaraku, seperti apa yang terjadi, sesuatu yang sangat mengecewakan. Kok Tuhan izinkan hal itu terjadi? Sepertinya sudah terlambat semuanya. Karena Tuhan tidak mau menolong. Seolah-olah seperti itu saudaraku. Tapi perhatikan baik-baik. Tuhan Yesus tidak menghiraukan perkataan orang itu. Dan Tuhan hanya berkata kepada Yairus, "Jangan takut, percaya saja." Saudara, hari ini saya mau berkata hal yang sama. Apapun yang kita alami hari ini, seolah-olah sudah terlambat, seolah-olah sepertinya Tuhan lama untuk menolong kita, menunda-nunda waktu untuk menolong kita. Saya mau berkata hari ini, jangan takut, percaya saja. Dan pada akhirnya saudaraku, kita bisa melihat Tuhan tetap pegang kendali atas hidup Yairus dan keluarganya. Yairus ketika menaruh kepercayaannya kepada Tuhan, dan dia mendapatkan anaknya hidup kembali. Sekali lagi saudaraku, apa yang bisa kita pelajari dari kisah kebangkitan dari seorang yang bernama Lazarus? Tuhan tidak pernah terlambat.
Yang Tuhan mau adalah untuk melatih kita, melatih umatnya untuk percaya kepadanya. Dan yang terakhir saudaraku, yang ketiga. Yuk coba kita lihat ayat 44. Injil Yohanes 11 ayat 43 dan 44. Dan sesudah berkata demikian berserulah ia dengan suara keras, Lazarus, marilah keluar. Orang yang telah mati itu datang keluar. Kaki dan tangannya masih terikat dengan kain kapan dan mukanya tertutup dengan kain peluh. Kata Yesus kepada mereka, bukalah kain-kain itu dan biarkan ia pergi. Saudara, yang saya jumpai dalam kebenaran firman Tuhan pagi hari ini saudaraku melalui kisah kebangkitan seorang yang bernama Lazarus. Apa yang kita bisa pelajari, apa yang bisa kita dapatkan? Ternyata Tuhan bekerja dalam hidup kita, dalam hidup manusia itu secara tuntas dan sempurna. Sekali lagi, Tuhan tidak pernah bekerja setengah-setengah. Tuhan tidak bekerja tanggung-tanggung. Kalau Tuhan bekerja, itu pasti secara tuntas dan sempurna. Saudaraku, sebelum saya menjelaskan lebih lanjut saudaraku, saya mau menyampaikan satu ilustrasi. Satu kali saudaraku ada seorang anak yang datang kepada ayahnya untuk minta diperbaiki mainannya. Dia berkata, ayah tolong perbaiki mainanku. Dan ketika ayahnya melihat saudaraku, ayahnya tahu betul bahwa ada sebuah perbaikan yang cukup penting dan mendalam yang dilakukan untuk mainannya ini. Dan menyita waktu yang cukup banyak. Sehingga ayahnya berkata, taruh dulu ya di tempat itu. Tapi saudaraku, anak itu sepertinya tidak terima dengan pernyataan itu. Dia berkata kepada ayah, enggak perlu ayah enggak perlu lakukan lebih jauh. Ayah cukup taruh lem saja di bagian ini. Maka aku akan main kembali dengan mainan ini. Saudaraku, ayahnya sekali lagi berkata dan meminta kepada anaknya untuk bersabar. Dan mempercayakan mainannya yang rusak itu kepadanya. Tetapi sayangnya saudaraku, anak ini keras kepala. Dan dia tidak mau bersabar dan membawa mainannya itu kembali. Dan dia coba untuk memperbaiki sendiri. Saya mau berkata saudaraku melalui cerita ini, dari ilustrasi ini saudaraku, berapa banyak kita orang percaya berperilaku sama seperti anak ini. Waktu kita datang sama Tuhan, waktu kita berdoa sama Tuhan, waktu kita meminta sama Tuhan, seolah-olah kita mendikte Tuhan. Kita merasa bahwa kita lebih mengerti dan kita lebih tahu tentang hidup kita. Padahal Tuhan mau supaya kita belajar bersabar dan mempercayakan semua masalah hidup kita, pergumulan kita kepada Tuhan. Sebab Tuhan jauh lebih tahu, jauh lebih mengerti tentang apa yang terjadi pada kita. Karena dialah yang menciptakan kita. Tuhan pasti akan lebih tahu bagaimana memperbaiki kerusakan-kerusakan, hal-hal yang tidak baik di dalam hidup kita. Tuhan mau bekerja dalam hidup kita, tidak setengah-setengah. Tapi dia mau bekerja secara tuntas dan sempurna. Karena itu saudaraku, yuk mari belajarlah untuk bersabar. Amin. Sebab semua orang yang akan mendapatkan penggenapan janji firman Tuhan, orang-orang yang mendapatkan jawaban doa adalah orang-orang yang mau bersabar, orang-orang yang mau tekun di dalam Tuhan. Tuhan akan bekerja saudaraku, bukan menurut waktunya kita. Tapi Tuhan akan bekerja dengan waktunya Tuhan. Tuhan akan bekerja dengan caranya Tuhan, bukan dengan caranya kita. Tetapi yang harus kita mengerti dan percaya saudaraku,
bahwa waktu Tuhan, cara Tuhan adalah waktu dan cara yang terbaik. Dia akan bekerja, dia akan berkarya secara tuntas dan sempurna. Jadi sebenarnya simpel saja saudaraku. Kalau hari ini kita belum menerima penggenapan janji Tuhan, kita belum menerima jawaban doa kita, artinya saudaraku, belum waktunya Tuhan. Sebab Tuhan tahu kapan waktu yang terbaik. Dan terkadang untuk menjadi yang terbaik, Tuhan perlu memproses kita. Tuhan perlu mendidik kita. Karena itu sekali lagi saudaraku, belajar untuk bersabar. Mereka yang bisa menerima penggenapan janji Allah adalah hanya mereka yang imannya mampu bisa melewati ujian waktu. Seperti seorang petani yang bisa bersabar menanti menunggu hujan pada musim gugur sampai hujan pada musim semi. Maka hanya petani yang sabar itulah yang akan memanen hasilnya. Demikian juga dengan orang percaya yang sabar akan menerima penggenapan janji Tuhan dalam hidupnya secara tuntas dan sempurna. Biarlah hari ini saudaraku melalui kebenaran firman Tuhan ini menjadi satu ingat-ingatan buat kita. Tuhan tidak bekerja menurut caranya kita, tapi Tuhan bekerja menurut caranya Tuhan. Tuhan tidak bekerja menurut waktunya kita, tapi Tuhan bekerja menurut waktunya Tuhan. Karena itu saudaraku, percayalah, Tuhan pasti akan bekerja yang terbaik secara tuntas dan sempurna bagi kita. Tuhan memberkati kita. Persiapkan hati kita untuk kita datang menyembah Tuhan. Dengan segenap hati kita sembah dan muliakan Tuhan. Mari saya undang para pemuji, para pemain musik. Kita akan sama-sama datang di hadapan Tuhan. Mari angkat satu buah pujian. Jangan pernah menyerah. Tuhan tidak pernah berjanji langit selalu biru. Tetapi Dia berjanji selalu menyertai. Haleluya. Tuhan tak pernah janji langit selalu biru, tetapi Dia berjanji selalu menyertai. Tuhan tak pernah janji jalan selalu rata, tetapi Dia berjanji berikan kekuatan. Jangan pernah menyerah. Jangan pernah menyerah. Jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada saat hati menyembah. Jangan pernah menyerah. Jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada bagi yang setia dan percaya. Mari dengan segenap hati kita naikkan pujian ini. Tuhan tak pernah janji langit selalu biru, tetapi Dia berjanji selalu menyertai. Tuhan tak pernah janji jalan selalu rata, tetapi Dia berjanji berikan kekuatan. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada saat hati menyembah. Jangan pernah
percaya, sebab Allah berkarya, mujizat Allah terjadi untuk kemuliaan namanya. Belajar percaya, andalkan Tuhan dalam setiap pergumulan kita. Tuhan tak pernah terlambat. Tuhan sedang mengajar kita untuk percaya. Dia tak pernah ingkar janji. Tuhan tak pernah berdusta. Haleluya. Karyanya sempurna di dalam hidup kita. Dia akan bekerja, Dia akan berkarya sempurna. Karena itu percaya, bersabarlah, Tuhan masih bekerja. Bersabarlah, Tuhan masih berkarya. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Hari ini dengar firman Tuhan. Kuasa dan mujizatnya tidak pernah berubah. Tetapi mujizat Tuhan akan terjadi untuk kemuliaan-Nya. Tuhan akan berkarya, Tuhan akan bekerja untuk kemuliaan namanya. Ketika kita percaya, ketika kita setia, mujizat Tuhan itu nyata. Tuhan tidak pernah terlambat dalam semua karya dan pekerjaannya. Dia tetap pegang kendali atas hidup kita. Yang Tuhan inginkan, Dia ingin dapati kita belajar untuk percaya. Karena itu bersabarlah dalam penantian penggenapan janji Tuhan. Jawaban doa-doa yang kita butuhkan. Karena Tuhan mau bekerja secara tuntas dan sempurna dalam hidup kita. Waktu Tuhan bukan waktu kita. Cara Tuhan, jalan Tuhan bukan cara dan jalan kita. Tapi percayalah, apa yang Tuhan lakukan semua pasti yang terbaik. Tuhan bekerja, Tuhan berkarya secara tuntas dan sempurna. Mari tundukkan kepala kita, kita berdoa. Bapa dalam sorga, kami percaya Tuhan kebenaran firman-Mu dimeteraikan dalam setiap hidup umat-Mu. Yang pagi hari ini kami bersama-sama datang beribadah kepada Tuhan. Kami percaya Tuhan lakukan mujizat di dalam setiap hidup anak-anak-Mu. Yang sakit Tuhan sembuhkan, yang berbeban berat Tuhan beri kecakapan untuk menanggung segala sesuatu dan ada jalan keluar yang terbaik. Yang letih lesu Tuhan beri kekuatan baru. Kami percaya ada damai sejahtera Tuhan, ada sukacita Tuhan yang mengalir dan memenuhi setiap hidup kami. Biar kami tetap bersabar, kami tetap tekun dalam penantian kami. Karena orang-orang yang menerima penggenapan janji Tuhan adalah orang-orang yang dengan sabar menerima janji-janji Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, mari Engkau mengurapi dan memberkati umat-Mu. Kami percaya kasih setia Tuhan bertambah-tambah, berlimpah-limpah dalam hidup kami.
Dalam nama Yesus, semua kita yang percaya diberkati. Katakan amin. Tuhan Yesus memberkati. Mari silakan duduk. Tuhan berkati. Dalammu ku temukan sukacita. Dunia takkan sanggup untuk berikan. Segala bebanku pun digantikan selama ku ada di dalammu. Kaulah sukacita, pengharapan dan kehidupan. Kau beri kekuatan, haleluya, bersukacita selamanya. Haleluya. Mari nyatakan bersama-sama, kau ada di dalam hidupku. Kau ada mendampingi setiap langkahku. Kau berikan ku kekuatanmu, berikan kekuatan dengan rohmu. Janjimu yang telah menuliskan, ku punya rancangan yang indah. Kaulah sukacita, pengharapan dan kehidupan. Kau beri kekuatan. Baik, kita akan akhiri ibadah kita pagi hari ini. Sekali lagi saya undang kita bangkit berdiri bersama-sama. Kita tundukkan kepala dan kita berdoa. Bapa dalam sorga, kami mengucap syukur buat kesempatan pagi hari ini kami boleh datang beribadah kepada Tuhan. Dan kami boleh diberkati oleh Tuhan. Karena itu mari Tuhan kau limpahkan anugerah-Mu dan berkat-Mu Tuhan. Buat semua para pelayan-pelayan Tuhan, hamba-hamba-Mu yang pada hari ini terlibat apapun yang kami lakukan dalam pelayanan kami percaya jerilah kami dalam Tuhan tidak pernah sia-sia. Tuhan melimpahkan anugerah dan berkat-Mu dalam hidup kami. Dengan penuh sukacita juga kami berdoa buat saudara-saudara kami yang Tuhan sudah tambahkan usia dalam minggu ini. Kami mau berdoa buat Bapak Ayung, Ibu Naneri, buat Saudara Felicia, buat Bapak Rio Serpiko, buat Ibu Akim, buat Ibu Yulianti, buat Saudara Ruben. Kami percaya Tuhan, anugerah Allah, berkat Allah yang berlimpah-limpah dalam hidup mereka. Segala cita-cita, masa depan, kerinduan, harapan hidup mereka, Allah sumber kehidupan kami memberkati hidup mereka. Dan kami percaya Tuhan agar perlindungan-Mu yang membungkus kehidupan mereka supaya baik keadaannya. Tuhan berikan kesehatan biar senantiasa terpelihara dalam anugerah berkat kasih-Mu. Kami berdoa Tuhan, mari Tuhan mereka tambah usia boleh tambah cinta Tuhan, tambah hidup berkenan, makin setia kepada Tuhan, dan pengharapan mereka semakin bertambah-tambah di dalam Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, kami berdoa menyerahkan gereja kami GBI Katarizo dalam pimpinan Roh Tuhan. Kami percaya pekerjaan Tuhan yang ada di tempat ini, Tuhan yang akan terus berkarya memimpinnya dan memberkatinya. Tuhan yang akan mempercayakan jiwa-jiwa untuk kami layani. Dan semakin banyak orang-orang yang menaruh pengharapan imannya kepada Tuhan, orang-orang yang semakin tumbuh dewasa karakternya, kepribadiannya di dalam Tuhan, menjadi umat yang kudus, milik kepunyaan Tuhan sendiri, yang siap menanti kedatangan Tuhan yang kedua kalinya. Kami berdoa bersatu hati untuk bangsa kami Indonesia. Kami mohon anugerah-Mu dan berkat-Mu bagi Indonesia di tengah-tengah masa pandemi yang masih tinggi Tuhan. Pandemi COVID-19 yang melanda dunia, di khususnya di Indonesia. Kami mohon pertolongan-Mu, hanya anugerah-Mu Tuhan, hanya pertolongan-Mu yang dapat menyelamatkan Indonesia. Karena itu Tuhan tolong bangsa kami. Tuhan memberkati, menolong, memberikan kemampuan, hikmat, kebijaksanaan buat pemerintahan kami, buat semua tim gugus tugas, semua pihak-pihak
pengambil keputusan dalam penanganan pandemi COVID-19 ini, bahkan penanganan tim medis dalam penanganan pandemi COVID-19 ini. Tuhan berkati. Mari Tuhan Engkau menolong Indonesia, khususnya dalam segi perekonomian kami di tengah-tengah masa pandemi ini. Tuhan tolong bangsa kami supaya Indonesia tetap stabil perekonomiannya, tetap sejahtera rakyatnya, tetap perekonomian bisa berjalan dengan baik dalam pertolongan dan berkat anugerah-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus, Engkau mengasihani dan memberkati Indonesia. Terima kasih Tuhan, bahkan buat setiap kehidupan kami umat-Mu. Kami percaya apa yang menjadi usaha, pekerjaan, bisnis, profesi, pelayanan, studi pendidikan kami, tangan Allah ada di atasnya. Apa yang kami kerjakan, apa yang kami perbuat dalam kebenaran firman-Mu, Tuhan jadikan berhasil dan beruntung. Kami berdoa Tuhan, secara khusus Engkau memberkati setiap anak-anak-Mu Tuhan. Engkau menolong, Engkau memberkati. Biar kami yang membutuhkan pekerjaan, kami yang membutuhkan usaha baru, Tuhan tolong buka jalan buat kami. Limpahkan anugerah-Mu dan damai sejahtera-Mu di tengah-tengah kehidupan kami umat-Mu di GBI Katarizo ini. Ada damai sejahtera di tengah-tengah keluarga kami, sukacita, kesukacitaan, kesenangan di tengah-tengah keluarga kami. Ada damai sejahtera Allah melingkupi kehidupan kami. Terima kasih Tuhan. Karena itu saudaraku, arahkan hatimu dan pandanganmu kepada Tuhan, dan terimalah berkat yang besar yang turun dari Dia. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Terimalah segala berkat dari Allah Bapa, cinta kasih dari Tuhan kita Yesus Kristus, anugerah penyertaan pimpinan pertolongan Roh Kudus menyertai kita mulai dari hari ini sampai Maranatha Tuhan datang kembali. Semua kita yang percaya diberkati, katakan amin. Bersyukur Bapa, di dalam Tuhan Yesus memberkati. Amin.